Apa yang saya harus lakukan untuk hidup kalau begini? Itu susah. Ada orang yang seperti ini. Dia mau hidup tetapi tidak tahu apa yang dia harus kerjakan. Karena itu dia mulai kerja paksa karena itu paling mudah dapatkan kerjaan. Itu pun di tepi laut. Itu paling susah. Dan dia bertanya, apakah saya hidup untuk melakukan ini? Apakah saya harus terus melakukan ini? Apakah saya harus menghasilkan uang? Apakah saya harus sukses? Dia bertanya banyak pertanyaan. Tapi dia mempertanyakan satu pertanyaan yang sangat penting. Bagaimana caranya saya hidup kehidupan yang sangat berharga? Dia memandang laut dan setiap selesai kerja dia berdoa kepada Tuhan setiap 1 jam. Orang lain pergi main-main tapi dia tidak. Dia bukannya menginginkan kesuksesan yang besar, tetapi apakah dia adalah harganya hanya segitu saja? Apakah kehidupannya dia begitu menyedihkan saja? Tuhan berikan sesuatu yang berharga kepada saya. Dia berdoa seperti itu. Dia berdoa setiap jam, setiap hari. Tapi nanti dia menjadi raja kapal yang menggerakkan pelabuhan. Dan dia adalah Onassis yang saudara juga kenal. Gereja Immanuel, yaitu denominasi harapan, terutamanya gereja kami, tidak menginginkan kesuksesan yang besar. Tapi kami mau menghadapi Tuhan setelah melakukan pergerakan Injil yang tepat. Itulah rencana Tuhan. Saudara pun harus cari bersama-sama, yaitu melakukan pergerakan Injil yang tepat. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita mengedukasikan pergerakan Injil yang tepat? Kita memiliki banyak kelas, guru, juga para penginjil. Dengan Injil, kita harus saling membagi. Kita harus pergi saling membagi, menginjil dengan Injil. Dengan Injil lagi kita harus melakukan apa? Budaya. Banyak orang yang berspesialisasi. Semua orang yang berspesialisasi harus bangun dan mendapatkan jawaban dari Tuhan. Harus buat budaya supaya para anak muda bisa menemukan cita-citanya dan menunjukkan cita-citanya. Dan juga apa? Kita perlu finansial. Dengan Injil para perusaha bangun untuk mendapatkan berkat akan penciptaan baru. Kalau kita berdoa, kita pasti akan dapatkan. Jadi sosial dan politik belakangnya sangat penting. Jadi di setiap gereja cabang, saudara lakukan pergerakan menemukan para orang-orang hebat. Dengan Injil kita memblok maut. Kalau gitu kita bisa menyelamatkan politik. Untuk melakukan itu Tuhan membangun kami, juga denominasi kita. Kalau saudara bisa menemukan kehidupan yang berharga, pasti Tuhan akan berkarya. Ada ciri-ciri kepada orang yang bunuh diri. Memang mereka bunuh diri karena susah, tetapi ada ciri-cirinya. Tidak semua 100% seperti itu, tapi ada ciri-ciri orang yang bunuh diri. Apa itu? Ciri-ciri orang yang bunuh diri itu apa? Apa itu? Sebelum dia bunuh diri, dia minum banyak alkohol. Itu semuanya rata-rata sama. Dia tadinya alkoholik atau dia minum banyak sehingga bunuh diri. Itu maksudnya apa?
Ketika manusia mendapatkan masalah, dia berusaha untuk menyelesaikan dengan alkohol. Jadi kesusahan itu mau diselesaikan dengan minuman alkohol. Sehingga karena tidak ada harapan, dia bunuh diri. Karena dengan bantuan alkohol, dia bunuh diri. Jadi artis-artis yang terkenal juga seperti itu. Mereka minum begitu banyak dan di rumah mereka bunuh diri. Banyak orang terkenal dia bunuh diri, tapi di sebelahnya ada botol minuman alkohol. Berarti dia minum sebelum mati. Tapi Alkitab memberikan jawaban yang sangat penting pada hari ini. Yaitu jangan keraskan minuman ini, tapi dapatkan penuh dengan Roh Kudus. Di sini ada hal yang penting, yaitu kita harus mengenakan kepenuhan Kristus, yaitu Roh Kristus. Tuhan itu roh, sehingga yang beribadah harus beribadah dalam roh dan kebenaran. Itulah hal yang pertama kita sebut sebelum beribadah. Ada banyak ilmuwan, tetapi mereka tidak tahu apa itu manusia. Mereka adalah makhluk rohani. Dan yang membuat manusia binasa adalah pekerjaan roh-roh jahat. Bagaimana caranya kita bisa hidup kehidupan yang berharga dan mengubah dunia ini? Alkitab sudah memberitahu jawabannya. Itu yang saudara harus temukan. Perjanjian itu sudah ada kepada kita, karena itu kita tinggal nikmati. Jangan goyah, jangan lakukan yang lain, tapi lakukan apa yang Tuhan suruh. Saya mau mengatakan ini bahwa kepada semua profesor, guru-guru, jadikan dunia ini menjadi satu. Semua orang-orang yang berspesialisasi bangun di dalam Injil dan buat kebudayaan yang baru. Dan semua pengusaha-pengusaha dapatkan berkat di mana ada penciptaan baru. Di setiap gereja cabang, temukan para anak-anak yang pintar supaya mereka bisa menggerakkan politik dan mengubah dunia. Apakah ini mungkin? Ini bisa terjadi. Kalau kita tidak terkena dengan dunia, tetapi kalau kita dipenuhi Roh Kudus. Untuk mengubah dunia, jangan mengikuti dunia, tetapi dapatkan kepenuhan Roh Kudus. Jangan tertipu dengan dunia, tetapi dengan kekuatan Tuhan saudara ubah. Itulah yang dimaksud. Ketika saya tidak tahu pekerjaan Roh Kudus dan roh jahat, saya tidak berdoa karena tidak ada alasan saya untuk berdoa. Dan saya tidak mendapatkan jawaban doa karena saya tidak tahu. Tapi belakang ini apa yang saya lakukan hanya berdoa saja. Karena ada pekerjaan Roh Kudus, juga ada pekerjaan roh jahat. Karena itu jangan mabuk, itu berarti jangan mabuk dengan dunia ini, tetapi dapatkan kepenuhan Roh Kudus. Perjanjian ini adalah satu arus yang sangat penting dalam Alkitab. Saudara tidak boleh melepaskan ini. Di Alkitab ada tiga bagian. Memang banyak, tetapi secara besar ketika mereka keluar dari Mesir, kita diperbudak dengan sesuatu, dan ketika kita keluar dari perbudakan itu, hati kita ini sedang diperbudak dengan sesuatu. Ketika kita keluar dari itu, jadi ada orang yang tidak bisa berhenti melakukan narkoba karena dia tidak susah. Itu berarti dia terikat. Murid-murid mereka kecanduan dengan permainan-permainan game, itu berarti dia terikat padahal dia mau keluar. Karena itu yang dimaksudkan terikat dengan setan. Keluar dari sini, inilah maksudnya Paskah. Latar belakang kita adalah surga. Itulah yang dimaksud dengan hari raya berterima kasih, bersyukur, dan kita melihat kuasa Tuhan, itu namanya hari Pentakosta. Inilah yang dimaksud dengan dipenuhi dengan Roh Kudus.
Di Keluaran pasal 23 mengatakan untuk menjaga 3 hari raya. Untuk itulah perlu perkemahan, juga perlu tabut perjanjian, dan itulah ibadah. Kita memang sudah mendapatkan keselamatan. Kita sudah dapatkan, ya kan? Latar belakang surga ini sudah milik kita, karena itu kita tidak harapkan juga kita akan pergi. Banyak orang mengkhawatirkan akan surga dan masuk ke surga, tapi tidak perlu, karena itu adalah apa yang Tuhan kerjakan. Tapi yang penting adalah hari ini, sekarang. Kita harus mendapatkan kepenuhan Roh Kudus untuk menang dari perjalanan gurun pasir, dan kekuatan itu telah ada di atas gereja mula-mula pada hari Pentakosta. Berkat itu ada di atas mereka. Ada arus akan pekerjaan Tuhan. Yang kedua, mereka bebas dari Babelonia. Tapi orang-orang bingung mau melakukan apa. Jadi memang mereka bebas, yaitu mereka sudah mendapatkan keselamatan, tapi kebiasaan mereka masih ada. Pada saat itu apa yang Tuhan berikan kepada Nabi Yoel adalah di hari akhir Roh Kudus itu akan diberikan kepada pelayan Tuhan laki-laki dan juga perempuan. Dan pada saat itulah kita akan melihat mimpi. Dan ketika saat Yesus ada, mereka menjadi tawanan Roma lagi, dan apa yang Yesus katakan adalah, kapan akan dipulihkan, tapi itu bukan urusan kalian. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah sosial sekarang? Itu bukan pekerjaanmu. Tapi apa yang Tuhan Yesus katakan adalah, tapi kalau Roh Kudus bersama dengan engkau, maka engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ujung bumi. Itulah apa yang kita bisa lakukan. Jadi budak, tawanan, dan menjadi tawanan lagi. Jadi ada sesuatu yang menderet saudara. Jadi manusia mengatakan tidak, tapi setiap manusia sedang diperbudak atau diikat oleh sesuatu. Untuk keluar dari itu, untuk keluar dari nasib itu, itulah kepenuhan Roh Kudus. Apakah saudara tangkap apa maksudnya? Kalau saudara bisa tangkap, kalau itu saudara akan melihat aliran jawaban Tuhan. Ketika keluar, itu hari Pentakosta. Ketika keluar dari Babelonia, di Yoel pasal 28, hari Pentakosta lagi. Dan apa yang Tuhan Yesus janjikan, yaitu kepenuhan Roh Kudus itu telah tiba. Yaitu hari Pentakosta telah tiba. Apakah saudara bisa mengerti? Kalau itu tidak perlu takut. Kalau ini memang nyata, ini hal yang luar biasa. Saudari, saya sadar akan hal ini. Karena itu saya mengerti apa maksudnya doa. Dulu saya tidak tahu apa itu doa. Memang kita mengatakan, ayo mari kita berdoa, tapi padahal kita tidak berdoa. Tapi mari kita berdoa. Kalau itu bagaimana caranya kita berdoa? Padahal kita tidak tahu caranya berdoa. Mungkin untungnya saudara berdoa mungkin pas makan saja. Itu pun tidak bisa dengan yakin, tetapi apa ngelirik kepada orang sebelah, apakah dia juga berdoa atau tidak. Jadi saudara berdoanya pas makan saja, Tuhan bisa bekerja. Kalau gitu saudara kalau mau mulai berdoa, Tuhan akan berkarya. Apa yang saudara lakukan selama ini mungkin hanya berdoa sedikit saja, tapi hanya mengatakan amin pun, mengatakan amin kepada doa pendeta saja sudah bisa berkarya. Ini adalah hal yang luar biasa, yaitu kalau Roh Kudus bersama dengan kita, kita akan menjadi saksi Tuhan Yesus sampai ujung bumi.
Hanya dengan cara ini kita bisa diselamatkan dari perbudakan, tawanan, dan ikatan. Dan hanya Roh Kudus yang bisa menyelamatkan kita dari masa jahat ini. Ini adalah firman yang luar biasa. Yang kedua, kenapa perlu pekerjaan Roh Kudus? Supaya ada kebijaksanaan sejati di mana Tuhan dan ciptaan dan diri kita bisa berkomunikasi. Yaitu kita berkomunikasi dengan Tuhan. Pimpinan Roh Kudus ini adalah navigasi kepada Tuhan ke surga. Apakah saudara mengerti? Inilah jalan untuk komunikasi. 90% gereja Korea katanya bertengkar. Saya yakin mengatakan bahwa itu karena mereka tidak mendapatkan pimpinan Roh Kudus. Jadi kalau misalnya saya mendapatkan pimpinan Roh Kudus, Esther juga mendapatkan pimpinan Roh Kudus, kita akan mendapatkan tujuan yang sama. Banyak orang mengatakan mau konsultasi, tapi konsultasi apa? Kita harus saling bagi jalan bagaimana caranya kita menuju kepada Tuhan. Konsultasi apa lagi yang kita perlu lakukan? Jadi konsultasi yang kita harus lakukan adalah memberitahu bagaimana keluar dari masalah rohani manusia. Yohanes pasal 14 ayat 16-17 mengatakan bahwa penolong yang lain yaitu Roh Kudus akan bersama dengan engkau di dalam engkau sampai akhir bumi. Dan dengan nama Yesus Kristus, Roh Kudus akan memimpin kita dan akan memberikan kedamaian sejati. Itu beda dengan kedamaian yang dunia berikan. Beda. Saya harus supaya hari ini saudara mendapatkan berkat Roh Kudus yang berkat rohani yang luar biasa. Kalau Roh Kudus bersama dengan kita, maka kita akan ingat akan segala sesuatu yang Tuhan beritahu. Yang lebih luar biasa adalah 1 Yohanes kalau saudara mendapatkan pimpinan Roh Kudus, apa yang dunia ini tidak ajarkan kepada saudara akan diajarkan oleh Tuhan. Padahal saudara tidak belajar dari dunia ini, tapi Tuhan akan memberitahu dari atas. Ini adalah hal yang luar biasa. Baru kita bisa menang dunia ini. Baru kita mendapatkan berkat akan penciptaan baru. Karena itu para remnant jangan khawatir, tetapi masuk ke dalam ini. Mulai pada saat itu kita akan ada komunikasi juga dengan banyak ciptaan. Di Kolose mengatakan Kristus memuaskan segala ciptaan, yaitu memenuhi segala ciptaan. Jadi di dalam Kristus ada segala ciptaan. Filipi pasal 3 ayat 21, semua ciptaan berlutut di hadapan Kristus. Saudara akan bisa melihat ini. Saudara melakukan segala hal tetapi tidak ini. Kalau ada ujian, saudara belajar, tetapi saudara tidak pernah meminta berdoa untuk mendapatkan kepenuhan Roh Kudus. Saudara tidak perlu khawatirkan apapun. Kalau Roh Kudus bersama dengan saudara, maka buka saja dengan kepenuhan Roh Kudus biasa, tetapi saudara akan mendapatkan kuasa. Kalau kita akan ada bukti, kalau kita akan menjadi saksi sampai akhir ujung bumi yang ketiga terakhir. Kenapa kita harus mendapatkan berkat ini? Ini adalah cara Tuhan supaya kekuatan Tuhan jadikan sebagai kekuatan kita. Kita memang tidak ada kekuatan. Tapi caranya Tuhan supaya kekuatan Tuhan menjadi kekuatan kita adalah kepenuhan Roh Kudus. Saudara harus pulihkan kepenuhan Roh Kudus.
Memang ada sains secara kelihatan atau tidak kelihatan, banyak sains. Filosofi juga ada secara filosofi alam ataupun mental. Tapi ilmu pengetahuan alam yang paling tinggi adalah kepenuhan Roh Kudus. Apakah saudara tahu ketika dipenuhi dengan Roh Kudus apa yang terjadi kepada tubuh saudara dan di tempat penginjilan saudara? Alkitab memberitahu. Kalau kita tahu ini, kita tidak perlu takut. Kita akan tahu apa maksudnya itu berdoa. Kalau kita akan ada pekerjaan Tuhan di mana menyelamatkan dunia. Kalau gitu akan ada banyak orang-orang yang berbudaya yang bisa menyelamatkan dunia. Di setiap tempat lokasi, semua orang politikus akan dibangunkan dan menyelamatkan gereja. Jadi kepenuhan Roh Kudus ini adalah caranya Tuhan supaya kekuatan Tuhan menjadi kekuatan diri kita. Seperti 7 remnant. Orang-orang mengatakan apa kepada Yusuf? Bukannya dikatakan kamu hebat, tetapi orang tidak percaya melihat Yusuf. Mengatakan, aku tidak pernah melihat orang yang dipenuhi dengan roh Tuhan Allah begitu penuh seperti kamu. Jadi orang yang tidak percaya harus melihat saudara, melihat kekuatan Tuhan itu benar-benar ada pada saudara. Dapatkan berkat ini. Tuhan sudah menyediakan berkat ini. Ini benar. Coba berdoa sedikit saja. Saudara akan langsung mendapatkannya. Karena tidak pernah berdoa. Jadi Tuhan juga bisa dapat shock. Kalau saudara melakukan doa subuh, kalau gitu Tuhan akan mendapat shock dan akan memberikan jawaban langsung. Jadi banyak orang-orang dewasa coba berdoa, kalau gitu Tuhan akan langsung beri jawaban. Itu adalah pengalaman saya. Ketika saya masih belum tahu cara saya berdoa, tapi saya hanya berdoa 1-2 kali, tapi Tuhan menjawab. Jadi ini sangat sesuai dengan Alkitab dan kita memang harus menikmati berkat ini. Jadi melakukan darakbang atau tidak itu bukan itu yang penting maksudnya. Perkemahan itu bukan tempat untuk melakukan sesuatu kepunyaan kita, tapi melihat apa yang Tuhan kerjakan di dalam dari kita. Itu yang kita harus pegang. Potifar, orang yang tidak percaya, melihat Yusuf mengatakan Tuhan bersama dengan engkau. Orang yang tidak percaya harus melihat anak saudara mengatakan, oh dia memang benar bersama dengan Tuhan. Ya kan? Jadi orang yang tidak percaya, katanya kamu percaya Tuhan, tapi memang sepertinya saya melihat memang Tuhan bersama dengan engkau. Itu harus dinyatakan. Jadi orang yang tidak percaya, dengan mereka harus mengakui bahwa memang kita adalah orang percaya. Selama 80 tahun Musa melakukan segala caranya dengan sesuka dia, tetapi pada tahun 83 Musa menurunkan pemikirannya dan melakukan pekerjaan, menantikan pekerjaan Tuhan dan lihat apa yang terjadi. Dua itu adalah sains secara rohani, itu adalah sains di atas segala sains. Kita tidak boleh melepaskan berkat seperti ini. Setelah hari itu, roh Tuhan bersama dengan Daud dengan besar. Pujian Daud dibawa dan
roh jahat meninggalkan Saul. Jadi lagu pujian yang saudara bawakan ini ditayangkan ke banyak negara. Jadi saudara siap dengan baik. Jadi melalui internet saja sudah beribu-ribu tempat juga ditayangkan. Tahu apa yang terjadi ketika menyanyikan lagu pujian ini? Kalau saudara menyanyikan lagu pujian seperti Daud, kalau gitu pasti kekuasaan kegelapan akan terikat. Inilah pekerjaan Roh Kudus. Elisa yang mengetahui ini, dia mengatakan tidak perlu yang lain, tetapi berikan kepenuhan Roh Kudus 2 kali lipat. Apakah Yesus berbohong? Apakah dia disalibkan dan dia berbohong? Apa yang Yesus katakan paling terakhir kali adalah untuk menyelamatkan seluruh dunia, dapatkan kepenuhan Roh Kudus karena aku akan bersama dengan engkau. Karena kalau mendapatkan kepenuhan Roh Kudus ini, penyakit kamu, masalah kamu, semuanya akan diselesaikan. Kalau gitu kita akan mendapatkan jawaban unik. Ketika Paulus pergi sebagai misionaris, apa yang dia lakukan? Kisah para Rasul pasal 13 ayat 1-4, dia berdoa berpuasa untuk mendapatkan kepenuhan Roh Kudus. Sebelum dia ke Makedonia, Paulus melakukan apa? Di malam itu dia melihat ilustrasi itu, berarti malam itu dia berdoa. Setelah menaklukkan Makedonia, sebelum pergi ke Roma, tahu apa yang dia lakukan? Kisah para Rasul pasal 19 ayat 1-7, dia mengenakan kepenuhan Roh Kudus. Saya benar-benar memberkati saudara dalam nama Yesus supaya mendapatkan berkat ini. Caranya bagaimana? Itulah jawabannya. Bagaimana caranya menikmati kepenuhan Roh Kudus? Memang berbeda kepada setiap orang, tetapi kalau Tuhan sudah berikan, maka semuanya selesai. Kalau itu cara kita pandang, itu berbeda. Kalau kita jual dia ke Mesir, dia akan mati. Mungkin tidak seorang pun tahu. Itu adalah pandangan kakak-kakaknya Yusuf. Tapi Yusuf tidak lihat seperti itu. Yusuf mengatakan, pada akhirnya saya pergi ke tempat di mana saya bisa mencapai cita-cita saya. Dan ketika keluar dari Mesir, apa yang dikatakan? Di hadapan Laut Merah. Bukankah kita bangsa Israel protes? Apa yang terjadi? Memang orang yang tidak memiliki iman memang mengatakan hal yang benar, tapi tidak ada makanan. Ya kan, benar, tidak ada makanan. Kalau itu mari kita kembali. Kita salah pilih pemimpin. Itulah apa yang bangsa Israel katakan. Tapi apa yang Musa katakan? Kalian tinggal diam dan lihat pada harinya apa yang Tuhan kerjakan. Karena Tuhan tidak akan bisa lihat ini lagi. Tuhan akan menghabisi bangsa Mesir. Itulah yang terjadi. Padahal mereka sudah melihat mujizat seperti itu, tetapi di tangan kanan mereka komplain lagi. Mengatakan tidak bisa kita pergi. Karena di sana ada istana besar dan ada orang yang kuat, kita tidak bisa. Bagaimana caranya kita masuk dengan anak-anak? Mereka raksasa. Kita seperti belalang. Jadi kok sampai belalang? Ini mereka begitu merendahkan, mengatakan belalang. Padahal kasus yang sama, Yosua dan Kaleb mengatakan apa? Tidak. Kita juga sudah melihatnya. Tapi para pemimpin sudah melarikan diri. Dan para tentara ketakutan. Sudah mendengar kabar kita dan takut. Mereka adalah makanan kita. Inilah jadwalnya. Siapa yang benar? Padahal kasus yang sama, tetapi pandangan mereka berbeda. Jadi itulah bedanya. Kitab Efesus adalah kitab yang ditulis oleh Paulus di penjara.
Dan kita Filipi juga, tetapi banyak orang yang mendapatkan pencobaan membaca Efesus. Tapi ada orang yang menemukan kitab Efesus adalah jadwal yang paling baik. Itu bukan berarti penganiayaan bukan jadwal yang terbaik. Itu bukan maksudnya. Sudah melihat jadwal yang terbaik, tapi bisa saja cara itu datang sebagai penganiayaan. Apakah kita pasti sukses kalau mendapatkan penganiayaan, penderitaan? Tetapi tidak. Tetapi dia sudah melihat sesuatu. Mata ini harus terbuka. Saudara coba berdoa sedikit saja. Kalau itu saudara akan melihat jawaban dan saudara pergi ke sana sudah ada jawaban itu. Dan standar yang lebih tinggi adalah saat saudara merasa tenang sekali ketika berdoa. Kalau itu sudah selesai. Kalau saudara mau pergi ke gunung atau ke tempat yang tenang, cari tempat tenang untuk berdoa, itu berarti saudara sudah tidak bisa berdoa. Ada saatnya di mana saudara bisa menikmati kerohanian. Memang kita tidak boleh buat, tetapi kita juga harus membantu para remnant menikmati ini. Karena tidak ada berkat yang lebih besar daripada itu. Orang-orang dunia tidak tahu. Orang-orang dunia tidak tangkap apa yang dilakukan oleh kita. Jadi banyak orang mengatakan buruk kepada saya, bahwa kok dia hebat sekali, dia kesana kesini pun tidak mati-mati. Jadi ditanya saya tidak mati karena berkeliling. Mereka tidak tahu. Berkat yang Tuhan berikan kepada kita begitu besar, kita harus temukan itu. Sudah 1 tahun ini sudah mau berakhir. Dan akan menghadapi tahun baru. Coba saudara pikirkan hari ini dan pikirkan sebentar saja. Apakah benar saya hidup seperti ini? Apa yang Tuhan anggap paling berharga dalam kita? Dengan berpikir seperti ini, ada jawaban langsung. Bisa saja jawaban itu datang dalam 5 menit, seperti sandasing. Tapi seperti Musa, bisa juga perlu 40 tahun. Memang bagi setiap orang beda, tetapi berkat yang kita dapatkan semuanya sama. Saya memberkati saudara dalam nama Yesus Kristus supaya semua pekerja Tuhan yang ada di seluruh dunia mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. Jadikan hari ini sebagai hari di mana pulihkan perjanjian Tuhan. Jadikan hari ini sebagai hari di mana mendapatkan kekuatan, di mana manusia tidak bisa menghentikannya. Berkati supaya kita diperkuat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.